Media Jepang baru-baru ini soroti timnas Indonesia yang saat ini banyak diisi oleh pemain keturunan. Bahkan media tersebut menyebutkan bahwa timnas Indonesia separuh diisi oleh pemain yang berasal dari Belanda. Memang tak dipungkiri bahwa saat ini PSSI sedang gencar-gencarnya mendatangkan pemain diaspora dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia. Memang naturalisasi ini bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia sudah banyak sekali mendatangkan pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Bahkan timnas Indonesia justru pernah melakukan naturalisasi kepada pemain yang tak memiliki darah Indonesia sedikit pun. Sebut saja nama seperti Christian Gonzalez, Victor Igbonevo, dan banyak lagi pemain lain adalah beberapa contoh naturalisasi yang sudah dilakukan sejak era 2010-an. Saat ini, PSSI memang sedang gencar-gencarnya melakukan naturalisasi. Bahkan, PSSI setidaknya sudah mendatangkan 15 pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia, di antaranya Sandy Walsh, Shane Patinama, Jordi Amat, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, Nathan Choeaon, Martin Paes, Mees Hilgers, Eliano Reijers dan Kevin Dix. Belum lagi kedatangan Ulla Romeni yang saat ini tengah merampungkan proses naturalisasi, bahkan tinggal melakukan sumpah WNI saja. Tentunya, itu akan menambah jumlah pemain diaspora di tim senior Indonesia. Selain Ulla Romeni, ada banyak lagi nama-nama pemain yang dirumorkan akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Nama-nama seperti Jairo Riedewald, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathan sangat santer terdengar akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Karena hal itulah media Jepang sampai menyoroti tentang banyaknya pemain naturalisasi yang berada di skuad Garuda. Sportsbull JP menyoroti skuad timnas Indonesia yang diisi oleh pemain diaspora dari Belanda dan tentunya masih bertambah lagi pemain diaspora yang akan memperkuat timnas Indonesia. Sekitar setengah dari pemain timnas Indonesia adalah orang Belanda. Pelatih barunya bahkan mantan penyerang timnas Belanda, Patrick Kluivert. Seluruh staf pelatih juga diisi orang Belanda, tulis Sportsbull JP. Selain itu, media tersebut juga merasa iba dengan pemain lokal asli Indonesia yang tentunya akan sangat sulit untuk masuk ke skuad Garuda. Apalagi, saat ini pemain lokal di timnas Indonesia yang masuk starting hanya 2 pemain saja yakni Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand, selebihnya hanya menjadi pemanis bangku cadangan saja seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam dan lain sebagainya. Memang bisa dikatakan pemain naturalisasi seperti dua sisi koin yang memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Kelebihannya tentu saja timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang solid dan mampu bersaing di level Asia, bukan tanpa alasan memang, sebab pemain naturalisasi ini memiliki skill dan visi bermain di atas rata-rata pemain lokal, maka itu sangatlah wajar jika pemain-pemain seperti Tom Haye, Verdong, Itzes dan Hilgers sangat membantu bagi skuad Garuda. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa program naturalisasi yang dicanangkan oleh federasi ini bisa membuat pemain lokal tersingkir dari skuad timnas Indonesia. Meskipun PSSI memiliki target untuk tampil di Piala Dunia 2026, namun PSSI juga harus membenahi grassroots sepak bola nasional agar di masa yang akan datang bisa muncul bibit-bibit unggul yang bisa menjadi tulang punggung bagi timnas Indonesia dan tidak ketergantungan terhadap pemain naturalisasi.